Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang mengenal nama Allah dan kitabnya, ya. Mengenal kitab-kitab Allah, ya, di subtema kedua di buku paket PAI. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu, apa saja sih nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Nah, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah pada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah yang pertama, kitab, ada yang sudah tahu, yang pertama kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Lalu, yang kedua, kitab apa ya? Yang kedua itu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Lalu, yang ketiga, kitab Injil, ya. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Nah, dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, lalu yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Nah, kitab umat muslim, ya. Kitab Al-Qur'an mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an atau dikenal dengan Nuzulul Quran
terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro di Mekah ya. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad ya sebagai Rasulullah utusan Allah. Usia beliau saat itu berapa? 40 tahun. Nah, lalu Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, dan ada juga yang bilang 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Sekian penjelasan dari Bunda Nida untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.